Sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Namun sebenarnya, ada waktu yang tepat, dan waktu itu adalah sekarang. Bayangkan ini. Kamu telah membuang bertahun-tahun hidupmu dengan mengeluh tentang bagaimana kamu merasa terjebak. Padahal, yang kamu butuhkan untuk mengubah segalanya hanyalah 3 hari. Ya, kedengarannya gila, bukan? Tapi, inilah kenyataannya. Mereka telah menipumu. Mereka bilang itu akan memerlukan berbulan-bulan usaha yang terus-menerus. Seorang pelatih hidup yang ajaib. Semua itu adalah omong kosong. Kamu tidak membutuhkan informasi lebih banyak lagi. Kamu butuh aksi sekarang juga. Dan yang menarik, ketika kamu berhenti berpikir berlebihan dan mulai melakukan perubahan nyata hanya dalam waktu 3 hari, rasanya seperti bangun dari tidur panjang. Hidup yang kamu inginkan bukanlah sesuatu yang tidak terjangkau. Itu menunggumu untuk benar-benar berkomitmen. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu siap untuk berhenti menjadi penghalang bagi dirimu sendiri? Kamu tidak perlu terus terjebak dalam siklus tanpa akhir dari frustrasi dan penyesalan. 3 hari bisa mengubah segalanya jika kamu berani menghadapi ketidaknyamanan, meninggalkan alasan, dan sepenuhnya berkomitmen. Dunia tidak berhutang padamu dengan waktu. Kamu yang berhutang waktu kepada dirimu sendiri. Sebelum kita mulai, saya meminta agar kamu kuat dan menonton sampai akhir. Juga, tolong beri like dan subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu kami, dan tidak memakan biaya apapun. Ayo kita mulai. Kebiasaan 1. Tentukan prioritas harian dan penuhi mereka. Kebanyakan orang menghabiskan hari mereka seperti ayam tanpa kepala, sibuk tetapi tidak produktif. Kamu bangun, melihat ponsel, membalas pesan, dan kemudian menghabiskan sisa hari dengan bereaksi terhadap apapun yang muncul. Pada akhirnya, kamu kelelahan, tapi apa yang sebenarnya kamu capai? Mungkin tidak ada yang berpengaruh pada hidupmu, karena kamu tidak menetapkan prioritas yang jelas. Berdasarkan pengalaman pribadi, dulu saya memulai pagi saya dengan menangani apapun yang muncul di inbox saya, dan itu memberi saya rasa bekerja keras sepanjang hari. Tetapi ketika saya melihat ke belakang, saya menyadari saya belum membuat kemajuan nyata menuju tujuan saya. Rasanya seperti berlari di atas treadmill, saya bergerak tapi tidak kemana-mana. Segalanya berubah ketika saya mulai menentukan 3 prioritas untuk hari itu. Hal-hal non-negosiasi yang perlu diselesaikan, tidak peduli apapun. Minggu pertama sangat sulit, saya mudah terganggu dan kembali ke kebiasaan lama. Tetapi ketika saya mulai mengurangi gangguan dan fokus hanya pada prioritas tersebut, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Saya punya lebih banyak waktu dan lebih produktif dalam waktu yang lebih singkat. Rasanya seperti beban yang terangkat dari bahu saya. Setiap pagi atau malam sebelumnya, tentukan 3 hal terpenting yang perlu kamu selesaikan. Ini bukan jika ada waktu tugas, tapi hal-hal yang pada akhirnya membuatmu merasa bahwa hari itu sukses. Mulailah hari dengan prioritas nomor 1. Jangan lihat ponselmu. Jangan balas email atau buka media sosial sampai tugas tersebut selesai. Kepuasan dari menyelesaikannya akan memberi energi untuk sisa hari itu. Alasan utama mengapa kebanyakan orang tidak maju dalam hidup adalah karena mereka bingung antara aktivitas dan kemajuan. Sibuk memberi rasa pencapaian, tetapi sibuk hanyalah perangkap. Ketika kamu memprioritaskan hari-harimu, kamu berhenti membiarkan gangguan eksternal mengendalikan hidupmu dan mulai mengendalikannya sendiri. Kebiasaan ini memaksamu untuk menghilangkan apa yang tidak penting, berhenti mencari alasan dan bertanggung jawab atas bagaimana kamu menggunakan waktumu. Jika kamu dapat menguasai harimu, kamu dapat menguasai hidupmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap berhenti hidup dalam mode autopilot dan mulai memilih jalanmu dengan tujuan? Kebiasaan 2. Atur lingkunganmu. Ruang fisikmu adalah cerminan dari bagaimana keadaan pikiranmu. Jika tempat tinggalmu berantakan,
besar kemungkinan pikiranmu juga berantakan. Banyak orang tidak menyadari dampak yang dimiliki oleh lingkungan yang berantakan terhadap produktivitas, suasana hati, bahkan kejernihan mental. Mengatur bukan hanya soal menaruh barang pada tempatnya, tapi tentang menciptakan ruang yang menginspirasi ketenangan, konsentrasi, dan kreativitas. Dengan kata lain, dengan merapikan ruangmu, kamu juga merapikan pikiranmu. Saya dulu berpikir bahwa kekacauan tidak memengaruhi saya. Saya bilang pada diri sendiri itu adalah kekacauan teratur, dan saya tahu di mana semua barang berada. Tetapi jauh di dalam hati saya, merasa ada tekanan dari ketidakteraturan itu. Ada stres yang tersembunyi. Baru ketika saya memaksa diri untuk merapikan semuanya, meja, lemari, bahkan file digital, saya merasakan perbedaan yang nyata. Tiba-tiba saya merasa lebih bisa bernapas, pikiran saya terasa lebih ringan, dan saya menjadi lebih fokus serta kurang terganggu. Setiap kali saya memasuki ruang yang terorganisir itu, rasanya seperti memulai yang baru. Kekacauan adalah beban mental yang hanya saya sadari sepenuhnya saat itu hilang. Mengapa merapikan itu penting? Kekacauan bertindak seperti kebisingan visual yang terus-menerus menarik perhatianmu, bahkan tanpa kamu sadari. Lingkungan yang tidak teratur dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan perasaan kewalahan yang konstan. Apakah itu pakaian yang berserakan, tumpukan kertas di meja, atau makanan kedaluarsa di kulkas? Setiap kekacauan adalah hal lain bagi otakmu untuk diproses. Berikut adalah sebuah kenyataan yang jarang disadari. Orang-orang menyimpan barang sebagai dukungan emosional. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita mungkin akan membutuhkan baju lama itu, perangkat yang rusak itu, atau majalah 3 tahun lalu. Tetapi pada kenyataannya, kekacauan seringkali terkait dengan masalah emosional. Kita menyimpan barang karena takut membutuhkannya suatu hari nanti, atau takut melepaskan masa lalu. Dengan menghilangkan kekacauan, kamu tidak hanya membersihkan ruangmu, tetapi juga menegaskan bahwa kamu siap melepaskan apa yang tidak lagi berguna. Kamu menciptakan ruang fisik dan mental untuk apa yang akan datang. Bagaimana cara menerapkannya? Mulailah secara perlahan. Kamu tidak perlu merapikan semuanya dalam satu hari. Pilih tempat yang sering kamu habiskan waktu, seperti meja atau kamar tidurmu. Luangkan 15 hingga 30 menit dan singkirkan segala hal yang tidak memberikan nilai dalam hidupmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya sering menggunakan ini? Apakah ini membuat saya merasa baik? Jika jawabannya tidak, saatnya untuk melepaskannya. Jangan sembunyikan semuanya dalam laci atau lemari. Benar-benar singkirkan apa yang tidak memberikan perbedaan. Donasikan, daur ulang, atau buang saja. Setelah merapikan ruang fisik, lanjutkan ke digital. Desktop, inbox email, dan ponselmu mungkin penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. File yang tidak pernah kamu gunakan, aplikasi yang tidak kamu buka, email yang tidak akan kamu baca. Gunakan prinsip yang sama. Singkirkan yang tidak berguna dan atur yang berguna dengan cara yang praktis. Pesan pentingnya adalah, ketika kamu merapikan ruangmu, kamu mengirimkan pesan yang kuat kepada dirimu sendiri bahwa kamu mengendalikan lingkunganmu dan akibatnya mengendalikan hidupmu. Ini bukan hanya soal memiliki ruang yang rapi, tetapi tentang menciptakan ruang yang selaras dengan tujuan, nilai-nilai, dan siapa yang ingin kamu jadi. Ini tentang menghilangkan gangguan fisik dan mental yang menghalangimu untuk hidup saat ini. Kekacauan bukan hanya akumulasi barang. Biasanya itu terkait dengan keterikatan pada masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan. Merapikan adalah tentang melepaskan apa yang tidak lagi berguna dan memberi ruang untuk apa yang benar-benar penting. Kebiasaan 3, menulis di jurnal setiap pagi. Ada sesuatu yang spesial dalam menulis pikiranmu di kertas di pagi hari. Rasanya seperti memberi otakmu kesempatan untuk mengosongkan dirinya, melepaskan pikiran-pikiran yang biasanya tidak disadari. Menulis di pagi hari
Bukan soal menulis dengan sempurna atau menciptakan teks yang indah, tetapi tentang membuang semua yang berputar di kepalamu. Itu bisa sesederhana bertanya, apa yang saya pikirkan? Atau apa yang mengkhawatirkan saya? Kenyataannya, kebanyakan orang tidak pernah berhenti untuk merenung tentang pikiran mereka. Mereka bangun dan langsung terjun ke dalam kekacauan hari itu, merespons email, media sosial, atau menghadapi tuntutan dari orang lain. Ini membuat mereka terputus dari diri mereka sendiri, tetapi menulis di jurnal memungkinkanmu untuk memulai hari dengan cara yang jelas, penuh tujuan, dan fokus. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya dulu tidak melihat manfaat menulis jurnal. Saya pikir itu hanya untuk orang yang sangat introspektif, dan saya tidak merasa punya waktu untuk itu. Tetapi saya sampai pada titik di mana saya merasa saya selalu bereaksi terhadap masalah, stres, atau pendapat orang lain. Saya merasa seperti saya tidak mengendalikan pikiranku. Lalu suatu pagi, saya memutuskan untuk mencoba menulis. Saya mengambil sebuah buku catatan dan menulis apa saja yang ada di pikiran saya. Awalnya terasa tidak berarti, tetapi beberapa menit kemudian, saya melihat sesuatu yang menarik. Pikiran-pikiran yang terjebak di kepalaku selama berminggu-minggu tiba-tiba menjadi jelas di atas kertas. Menulis jurnal menjadi sebuah riset mental setiap pagi, dan akhirnya saya merasa bahwa saya memiliki rencana untuk hari itu. Kenapa menulis jurnal itu sangat penting? Ini karena ia memberi kita ruang untuk meluapkan pikiran tanpa gangguan luar. Ketika kita menulis, kita mengatasi masalah dengan cara yang sadar, bukan berdasarkan reaksi emosional semata. Sebuah jurnal memberi kita kesempatan untuk benar-benar mengenali apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita takutkan. Itu seperti memiliki percakapan dengan diri sendiri, tanpa penilaian dari dunia luar. Jika kamu ingin memiliki kontrol lebih besar atas hidupmu, maka mulailah menulis. Kebiasaan 4, meditasi setiap pagi. Meditasi adalah salah satu kebiasaan yang paling sederhana namun paling kuat yang dapat kamu lakukan untuk mengubah hidupmu. Kebanyakan orang terlalu sibuk untuk berhenti sejenak, berpikir, atau merenung. Mereka merasa bahwa waktu untuk diri sendiri adalah waktu yang terbuang, tetapi kenyataannya, inilah kebiasaan yang memungkinkan kita untuk memulai hari dengan lebih baik dan menghadapinya dengan kepala dingin. Saya dulu tidak memahami konsep meditasi. Saya pikir itu hanya untuk orang-orang yang mencari kedamaian spiritual atau mereka yang terlalu sibuk merenung. Namun setelah beberapa tahun menjalani kehidupan yang penuh stres dan tekanan, saya mulai merasa lelah secara mental dan fisik. Saya merasa terperangkap dalam rutinitas tanpa akhir, dan itulah ketika saya memutuskan untuk mencoba meditasi setiap pagi. Awalnya saya merasa aneh duduk diam tanpa melakukan apa-apa, tetapi perlahan-lahan saya mulai merasakan perubahan. Pikiran-pikiran yang selalu mengganggu kepala saya mulai terasa lebih terkendali. Alih-alih merasa terbebani dengan beban mental sepanjang hari, saya merasa lebih fokus dan lebih tenang. Meditasi memberikan ruang bagi pikiran saya untuk beristirahat, bahkan hanya untuk beberapa menit. Ini memberi saya kesempatan untuk reset dan memulai hari dengan hati yang lebih lapang. Kenapa meditasi bekerja? Meditasi membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan produksi serotonin, yang berfungsi untuk meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ini seperti memberi otakmu waktu untuk pulih dari tekanan dan kebisingan dunia sekitar. Bahkan hanya dengan 10-15 menit meditasi, kamu akan merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hari itu. Bagaimana cara memulainya? Mulailah dengan duduk di tempat yang tenang, pejamkan mata, dan fokus pada napasmu. Cobalah untuk melepaskan segala pikiran yang datang. Biarkan mereka lewat tanpa menilai atau terlibat di dalamnya. Jika pikiranmu melayang, tidak apa-apa, bawa kembali fokusmu ke napas. Lakukan ini setiap pagi, bahkan jika hanya
sampai 10 menit dan rasakan perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Kebiasaan 5. Berolahraga secara teratur. Berolahraga bukan hanya tentang memperbaiki penampilan fisikmu, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak orang berpikir bahwa berolahraga itu membosankan atau terlalu berat, tetapi kenyataannya, itu adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Berolahraga secara teratur akan memberi dampak besar dalam kehidupanmu, lebih dari yang kamu kira. Dulu, saya termasuk orang yang sering menunda untuk berolahraga. Saya merasa terlalu sibuk dengan pekerjaan dan segala kewajiban, jadi olahraga selalu menjadi prioritas yang terabaikan. Namun, suatu hari, saya merasa tubuh saya mulai memberi sinyal bahwa saya perlu bergerak lebih banyak. Saya merasa lebih cepat lelah, kurang berenergi, dan otot-otot saya terasa kaku. Itulah saat saya memutuskan untuk mengambil tindakan. Awalnya saya hanya memulai dengan 20 menit olahraga ringan, seperti berjalan kaki atau latihan peregangan. Kemudian, saya meningkatkannya sedikit demi sedikit, sampai saya merasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih sehat secara keseluruhan. Saya mulai menyadari bahwa tubuh saya bukan hanya alat untuk menjalani kehidupan, tetapi juga teman yang perlu saya jaga dengan baik. Berolahraga membuat tubuh saya merasa lebih baik, tetapi juga membantu pikiran saya menjadi lebih jernih dan fokus. Kenapa olahraga itu penting? Olahraga membantu meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kebugaran jantung, dan menurunkan tekanan darah. Lebih dari itu, olahraga mempengaruhi kesehatan mental kita dengan melepaskan endorfin, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Dengan berolahraga, kamu merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih mampu mengatasi stres. Bahkan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga dapat memberi manfaat besar untuk kesehatan mentalmu. Bagaimana cara memulai? Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Cobalah untuk menemukan aktivitas fisik yang kamu nikmati, entah itu berlari, bersepeda, atau sekadar berjalan santai di sekitar rumah. Jangan khawatir tentang durasi atau intensitasnya. Mulailah dari yang kecil, misalnya 10 menit setiap hari, dan perlahan-lahan tingkatkan sesuai dengan kenyamananmu. Yang terpenting adalah konsistensi. Buatlah olahraga menjadi kebiasaan sehari-hari yang tidak bisa ditawar lagi. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.